Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita bertemu secara virtual dengan tujuan yang mulia, niat yang mulia, dengan target juga yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, dan memperbaiki amal soleh yang kita kerjakan sehari-hari. Salat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala wahidun fi dzatihi. Allah Subhanahu wa taala esa dalam zatnya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki sahibah. Walam takun lahu sahibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri. Wala walad, dan juga tidak punya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak seorang pun dari makhluk yang menyerupainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Nah, siapapun di antara manusia dan jin tidak dianggap beriman sebelum meyakini perkara-perkara tersebut, dan materi-materi ilmi ya yang ilmiah tentang tauhid saja tidak cukup untuk membuat seseorang beriman. Perlu ada materi amali, ya, perlu ada materi yang aplikatif untuk memantapkan tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya tentang bukti-bukti keesaan Allah. Jangan tanya tentang bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya tentang bukti-bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah kita lihat dengan baik. Ya. Terkadang problemnya hanya kita yang belum mampu menangkap keesaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi mengenai tauhidullah menjadi materi yang begitu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seluruh akidah, pembicaraan tentang akidah, seluruh pembicaraan tentang hukum, seluruh pembicaraan tentang Al-Quran, targetnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, mereka hanya memiliki satu target, satu tujuan, yaitu la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu tauhid? Agar mendekatkan pemahaman kita tentang tauhidullah, ya, maka kita penting memahami apa itu tauhid. Tauhid asal katanya wahada yuwahidu, artinya
menyatukan atau mengesakan. Bapak Ibu, kalau kita ambil ya pembicaraan tentang akidah, maka payung besar yang berkaitan dengan iman dan sebagainya, payung besarnya namanya akidah. Di bawah akidah ini, pembahasan yang paling intim tentang tauhidullah. Oleh karena itu, di kampus-kampus, ya, di kampus-kampus Islam, baik yang di dalam negeri ataupun luar negeri, terdapat satu jurusan yang khusus, ya, mengenai hal ini, namanya jurusan akidah dan filsafat. Ada juga jurusan akidah dan usuluddin, ya. Nah, dan tidak ada pembahasan atau dalam kampus tersebut tidak ada jurusan misalnya fakultas tauhid, nggak ada. Tapi yang ada adalah fakultas akidah, usuluddin atau akidah dan filsafat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan pemahaman kita tentang tauhid ini, maka sering sekali ulama mengatakan tauhidus sufuf, artinya satukan barisan, menyatukan barisan. Maka tauhidullah yaitu menyatukan Allah, mensatukan Allah atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara istilah tauhidullahi huwa, ya, tauhidullah itu adalah anta'alama ilman yaqinan, engkau mengetahui dengan ilmu yang yakin, yang ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Anna lihadzal kauni, bahwa dunia ini, bahwa alam ini memiliki Rabban wahidan, Tuhan yang esa fi dzatihi, dalam zatnya. Laisa lahu nadhir, tidak ada yang sepertinya. Wa laisa lahu waladun wala sahibah, dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Wa huwa muttasifun bi sifatil kamal, dan dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. La yushbihuhu syai'un min makhluqatihi, yang tidak seorang makhluk pun yang menyerupainya dalam sifat-sifat tersebut. Wa huwa wahdahul khaliqu, dan dialah yang Maha Esa dalam menciptakan, al-muhyi, menghidupkan, wal mumit, serta mematikan. Qayyumus samawati wal ard, dan yang mengatur langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau kita fokus pada bahasa ta'lama ilman yaqinan. Engkau mengetahui dengan ilmu yang yakin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Az-Zariyat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasa fa'lam. Nah, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Anta'lama ilman yaqinan. Fa'lam, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa seorang mukmin, seorang yang telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan mengatakan raditu billahi rabba, maka menjadi kewajiban bagi seorang mukmin untuk mendalami tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, dengan pengetahuan yang konkret tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kata orang, ya, engkau yakin tapi ketika ditanya siapa Allah, bisa nggak engkau menerangkan kepada tentang Allah? Tak mampu kita. Ya. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu yakin. Ya, tidak memiliki ilmu yang pasti,
tidak memiliki ilmu yang konkret dalam masalah tauhidullah ini. Apalagi tauhidullah ini tidak kita pungkiri seluruh aktivitas ibadah kita targetnya bagaimana tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nah, perhatikan tauhidullahi huwa an ta'lama ilman yaqinan. Di sini yang pertama. Tauhidullah yaitu engkau mengetahui ilmu secara teori, ya, yaitu ilmu secara teori, ilmu yakin, yaitu yakin dalam penerapannya. Bapak Ibu, berapa banyak hari ini di antara kaum muslimin yang mengatakan yakin kepada Allah, tetapi kalau ada masalah perginya kemana? Ya, lama tak dapat jodoh, pusing, perginya kemana akhirnya? Lama tak dapat pekerjaan, ya orang tua udah nuntut-nuntut, enak kenapalah kamu udah lulus kuliah kok nggak dapat kerja, sia-sialah kuliahmu itu. Akhirnya mencari jalan pintas yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini ya anak-anak muda kita yang putri gara-gara khawatir nggak laku pasang susuk, ya. Muslim nggak dia muslimah, nggak dia muslimah. Mukmin beriman nggak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Belum memiliki ilmu yakin, ya. Mungkin ilmunya ada, tetapi penerapannya belum mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka memiliki ilmu yang konkret sebagaimana yang pertemuan pertama dan kedua kita bahas kemarin, ini adalah hal yang penting untuk dipahami bersama. Yang kedua, anna lihadzal kauni rabban wahidan fi dzatihi. Bahwa dunia ini diatur oleh Tuhan yang Maha Esa dalam zatnya. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuat, tidak ada yang sanggup untuk mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak layak bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sajalah, ya, Yogyakarta kan hari ini punya problem dua hal ini. Yang pertama problem panas gara-gara ada yang mengatakan mungkin efek gunung mau meletus. Kemudian satu sisi problem hujan juga, ya. Dan jangan sampai ada ada kaum muslimin yang yakin bahwa gunung itu bisa dihentikan dengan pawang, dengan kunci dan lain sebagainya, juru kunci. Atau ada yang meyakini kalau pas lagi mau pesta, mau walimahan, hujan deras, padahal banyak tamu yang diundang, maka supaya hujannya berhenti panggillah pawang hujan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tidak layak bagi seorang mukmin untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia yakin anna lihadzal kauni rabban wahidan fi dzatihi, bahwa semesta ini, ya, ada Tuhan Esa yang Maha Esa dalam zatnya yang mengatur, ya, pergerakan bumi ini. Kalau kita sedang resah, gelisah, kenapa nggak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mampu untuk segalanya. Laisa lahu nadhir. Tidak ada yang menyerupainya dalam sifatnya, ya, dalam perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki seluruh sifat-sifatnya dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Beda dengan Dajjal, jauh beda dengan Dajjal. Kalau kita pernah mendengar hadis tentang Dajjal, ya, Dajjal memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka beda. Bedanya di mana? Bedanya banyak. Yang pertama, Dajjal itu makhluk.
Artinya kalau sudah makhluk tidak akan mungkin dia memiliki kesamaan. Yang kedua, sifatnya digunakan untuk yang negatif. Ya, digunakan untuk yang buruk-buruk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keburukan kepada hamba-hambanya, melainkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridai kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lahu walad. Ya, dan tidak punya anak. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sana, ya, tentang orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Apalagi orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, maka perkataan ini, sematan ini tidak layak diberikan, dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangankan punya anak, istri saja Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri. Ya, tidak punya pendamping. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seandainya istri saya tidak punya, apalagi anak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wahidun fi dzatihi. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam zatnya. Wa huwa muttasifun bi sifatil kamal. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati, memiliki sifat dengan sifat yang sempurna. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu, ya, kesempurnaan yang tidak memiliki peluang untuk kurang. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala rahimnya, maka maha rahimnya sama dengan maha rahmannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka, maka murkanya sama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya selalu ada, ya. Tidak ada yang kurang, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala dendam, marah, tidak pernah. Tapi melainkan semuanya untuk menghukum supaya diberikan pelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sifat rububiyahnya, baik sifat uluhiyahnya, baik sifat asma wa sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam hal ini semua. La yusbihu syai'un min makhluqatihi. Tidak ada yang menandinginya, ya, dalam apapun dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya sudah kita pahami bahwa tidak seorang makhluk pun, tidak satu makhluk pun yang mampu untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kita masih mensyarikatkan Allah, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, dalam banyak perkara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lihat ya fenomena-fenomena yang yang tidak layak untuk dicontoh, ya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang meminta kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengklaim bahwasanya Allah tidak mendengar ijabah doa doa saya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang minta tolong kepada makhluknya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha mampu daripada segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa wahdahul khaliqul muhyi wal mumit. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan yang menghidupkan dan serta mematikan. Qayyumus samawati wal ard, yang menegakkan langit dan bumi. Maka tauhidullah, ya, yang kita maksud di sini terangkum dalam satu kalimat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bapak Ibu, la ilaha illallah. Kalimat ini mengumpulkan keimanan dan komponen-komponennya. Ya. Kalimat ini menjadi ciri keislaman, ya, dan pondasinya. Dan kalimat ini bermakna tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sedikit kita
Perhatikan Bapak Ibu. Bahasa la di sini, ya, perhatikan bahasa la di sini. Dalam bahasa Arab namanya lamu an-nafiyah. Lam yang artinya peniadaan. Ilaha di sini artinya Tuhan. Ya. Illa, ya, illa di sini adalah al-istitsna. Ya. Apa itu istisna? Pengecualian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau kita mau mengartikannya secara letterlek, tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa ini bukan sekedar kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Ya. Kalimat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengannya para nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan kalimat ini kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalimat ini mengumpulkan keimanan dan komponen-komponennya. Ya. Begitu hebatnya kalimat ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah, ya, fi akhir kalamihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasa atau kalimat la ilaha illallah ini memang terlihat simpel dan mudah diucapkan, ya. Terlihat simpel dan mudah diucapkan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalimat ini tidak semudah, ya, yang kita pikirkan untuk diucapkan di akhir hayat. Bapak Ibu, saya yakin pernah mendengar kisah seorang sahabat, ya, kisah seorang sahabat yang lisannya susah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Padahal dia sahabat ya. Dia sahabat. Susah mengucapkan la ilaha illallah gara-gara tersangkut hubungannya dengan ibunya. Ya. Tersangkut hubungannya dengan ibunya. Ada problem antara dia dengan ibunya. Bapak Ibu, perhatikan kenapa, apa hubungannya, ya, hubungan dia dengan ibunya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya. Apa hubungan dia? Apa hubungan kalimat ini susah diucapkan dengan hubungan dia kepada ibunya yang sedang tidak baik? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ini, ya, tidak sekedar kalimat yang diucapkan yang terdiri dari beberapa komponen kata, tetapi memiliki, ya, tuntutan-tuntutan yang wajib bagi seorang mukmin untuk melaksanakannya. Nanti yang kita sampaikan. Bapak Ibu, la ilaha illallah, keutamaan kalimat ini termaktub dalam beberapa hadis. Di antara hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya yang paling dalam, maka dia akan masuk surga. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Saya ulangin, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka akan masuk ke dalam surga. Tapi catatan masuk ke dalam surga ini, ya, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat.
Man qala la ilaha illallah usimal abdu malu wa damuhu wa yusbihu musliman. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terlindung harta dan darahnya, dan dia menjadi seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah yang kita maksud dalam dalam pembahasan di sini, dia mencakup sebagai berikut. Ya. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu, ada tauhidullah ya. Tauhidullah itu mencakup pertama rububiyatullah. Dalam hal rububiyatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, pencipta, Razik, pemberi rezeki, Malik sebagai raja. Kemudian tauhidullah di sini juga yaitu kita mentauhidkan Allah dalam mulkiyatullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah raja di raja. Allah Subhanahu wa taala adalah waliyan, pelindung kita. Hakiman, hakim yang paling bijaksana, amiron sebagai pemimpin. Nah, apa tujuan kita Bapak Ibu? Tujuannya adalah ilahan ma'budan, yaitu hanya mengesahkan Allah, menyembah Allah, mentaati Allah, menunjukkan setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai tanda bahwasanya iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, agar tauhidullah yang ada dalam hati kita ini diterima, maka kita perlu mengetahui syarat-syaratnya. Ya, perlu mengetahui syarat-syaratnya. Jadi tidak sekedar seorang mengucapkan la ilaha illallah diterima. Tidak seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, selesai. Enggak begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka Bapak Ibu untuk mengetahui apakah tauhid kita ini benar atau salah, diterima atau tidak, maka kita harus menerapkan, harus memenuhi syarat-syarat tauhid. Apa itu syarat-syarat tauhid? Yang pertama adalah al-ilmu bima'naha. Ilmu dengan makna yang sebenarnya. Kemarin saya sampaikan setidaknya kalau kita sebagai seorang mukmin harus mengambil ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhidullah dengan 5 sumber. Apa aja Bapak Ibu sekalian? Al-Quran, As-Sunnah, apalagi ijma' sahabat, apalagi akal, dan yang kelima adalah fitrah. 5 ini menjadi sumber akidah kita. Tidak boleh akidah itu tidak boleh sumbernya kata-katanya, kata kakekku, kata orang-orang, nggak boleh. Apalagi sumber akidahnya WhatsApp, ya ya begitu yang beredar di WhatsApp ya seperti itu, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, harus mengambil dari sumbernya yang benar, Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma' para sahabat. Setelah itu akal yang dilandasi dengan ilmu. Yang kelima adalah fitrah manusia. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah al-yakin. Yakin, sebenar-benar yakin. Kalau dalam bahasa Al-Quran, haqqul yakin. Ya. Apa contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, haqqul yakin ini? Seseorang tidak beribadah selain untuk Allah. Tidak meminta selain kepada Allah. Tidak berharap kecuali ridha Allah. Tidak bergerak selain karena Allah. Tidak merespon kecuali memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya tidak ada satupun
perkara yang kita lakukan di muka bumi ini kecuali semata-mata semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tapi saya juga butuh dunia. Ingat hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Arba'in Nawawi yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya seluruh amal itu tergantung niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka bagi setiap hamba ya, balasan dari setiap amalnya sesuai dengan yang diniatkannya. Perhatikan, mangkana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulillahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Mangkana hijratu lid dunya usibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dengan mendapatkan au imra'atin yang kihuha, atau wanita yang mau dinikahinya, maka dengan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Tetapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, kan dunia ini punya Allah. Ya. Dunia ini punya Allah. Kita punya Allah. Maka ketika kita minta yang sangat patut kita mohonkan dan akan segera dikabulkan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ini butuh latihan kita. Kadang kita ya nggak yakinnya masih banyak. Ya kita merasa ya perlu juga bantuan makhluk. Mohon maaf, tidak. Ya tidak ada hubungannya. Seseorang dia akan Allah muliakan dengan keimanan yang kuat, akan Allah hinakan dengan keimanan yang lemah. Kenapa banyak ayat Al-Qur'an ya atau Al-Hadis yang menggambarkan pahala itu besar-besar? Ya. Saking besarnya, rasanya kita nggak mampu untuk menerimanya. Saya contohkan. Sholat qobliyah sebelum subuh. Pahalanya berapa, Bu? Bapak Ibu sekalian. Ya. Pahalanya barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, maka dia pahalanya seperti dunia dan seisinya. Bapak Ibu, ya nggak main-main ini. Hanya dengan melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, kita mendapatkan dunia dan seisinya. Tetapi terkadang kita belum yakin, kita itu belum sampai pada taraf itu. Sehingga kita masih meminta perkara-perkara yang kecil. Bapak Ibu, maka harus ada yakin di sana. Selanjutnya, al-qabul bimaqtadathu hadhil kalimah. Syarat yang ketiga, menerima setiap konsekuensi dari kalimat ini. Yaitu apa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, ya nawahihi, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi konsekuensinya. Dan tidak boleh kita memilah-memilih. Ya ini kayaknya cocok, ini kayaknya tidak cocok, ini saya amalkan, ini saya tinggalkan. Tak boleh. Ya, tak boleh seperti itu. Maka kita harus berupaya untuk menerapkan seluruh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang Rasulullah SAW amalkan, karena konsekuensi daripada kalimat ini adalah bagiannya daripada Muhammadur Rasulullah. Allah sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yaitu ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dalam ayat lain, masih dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang beriman ya yang mengatakan cukup saya la ilaha illallah, nggak usah Muhammad Rasulullah. Saya cukup dengan Al-Qur'an, ya tidak usah pakai hadis.
orang-orang yang mengatakan seperti ini cukup pakai Al-Quran ya dan tidak mau menerima hadis, maka dia telah kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang mengisyaratkan, memerintahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf. Qul hadhihi sabili, katakan ini adalah jalanku. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah ala basirah, dengan bukti yang nyata. Ala basirah, bukti yang nyata. Sebagaimana ada seorang dai, seorang mukmin mengajak kepada Allah dengan bukti yang nyata, maka dia juga harus menjadi bukti nyata daripada tauhid ini. Ya. Yaitu berupaya untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-inqiyadu bima dallat alaih. Keterikatan dengan tuntutannya. Yaitu tuntutannya bagaimana kita benar-benar isbatullah, yaitu benar-benar meyakini Allah, ya tidak ada keraguan dalamnya, wa nafyu siwahu, dan meniadakan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya meniadakan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka keterikatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan ada hal yang harus kita buktikan. Salah satunya adalah tentang al-wala wal bara. Ya, tentang al-wala wal bara. Yaitu kecondongan kita, ya, atau loyalitas kita kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya loyalitas ini bagaimana kita mendahulukan Allah di atas segalanya. Ya, bagaimana kita mendahulukan Allah di atas segalanya. Jangan sampai di saat tidak ada apa-apa kita mampu untuk loyalitas kepada Allah, tapi di saat banyak apa-apa tak sanggup kita loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Saya teringat ada beberapa aktivis kampus yang sangat ikhlas karena Allah, memerangi korupsi. Ikhlas karena Allah memerangi korupsi. Hukum koruptor, hilangkan korupsi. Ayo bersama-sama untuk menjaga NKRI supaya terlindung dari para koruptor, gitu ya. Sebelum ada apa-apa, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba dia berada di posisi yang sangat strategis, yang semuanya tempat jalur keluar masuk uang, ya, tak tahan melihatnya. Nah, di situ ada tantangan. Dulu sebelum ada apa-apa mampu loyalitas, tetapi Bapak Ibu setelah banyak apa-apa, posisinya di tempat pengambil keputusan, ya, tanda tangan sana, tanda tangannya, tanda tangan ada hepengnya, ada rupiahnya, ya, kebijakannya ada rupiahnya, maka tidak lagi sanggup untuk loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada al-wala serta al-bara. Al-bara itu bagaimana kita menunjukkan kontra kita, penentangan kita kepada orang-orang yang berseberangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tauhid itu tidak dinamakan tauhid kalau belum ada ujian. Seseorang yang menjalankan tauhidnya tanpa ujian belum teruji tauhidnya. Ya, belum teruji tauhidnya.
tetapi tauhidnya akan terbukti benar dan kuat saat ujian yang bertubi-tubi datang kepadanya. Saat ujian yang bertubi-tubi datang kepadanya. Saat ujian yang berat datang untuk menguji imannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bukan orang yang kere. Nabi Ayub orang yang kaya. Allah uji, kekayaannya hilang, imannya masih kuat. Allah uji, pegawainya hilang, imannya masih kuat. Allah uji, seluruh pedagangannya hilang, kebunnya hilang, ladangnya hilang, habis hangus kebakar, masih kuat dia. Allah uji, anaknya meninggal, agak goyah sedikit, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah uji dengan penyakit selama 40 tahun. Penyakit 40 tahun. Ya. Setan datang silih berganti untuk mengatakan, manalah Tuhanmu ya Ayub. Aduh, kamu ini udah sakit kok ya, ditinggalkanlah sama Tuhanmu itu. Apa kata Nabi Ayub? Ya Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku ditimpa penyakit ya Allah. Dan Engkau Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Ada enggak Nabi Ayub minta sembuh? Ada enggak Nabi Ayub minta sembuh? Sebenarnya ada dalam hatinya, tapi malu minta sama Allah. Gara-gara apa? Selama ini sehat, selama ini senang, selama ini bahagia. Ya. Dan ujian keimanannya ada di situ. Kalau kita, Bapak Ibu, ya, tauhid kita ini tidak ada ujiannya, maka belum terbukti, ya, belum terbukti kekuatan imannya itu, tauhidnya itu. Tetapi jika ada ujiannya dan terus istiqomah, sabar, bertahan, maka di sini terbukti kekuatan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Selanjutnya masih berbicara asyurut, ya, syarat diterimanya tauhid. Yang kelima adalah asyidqu, jujur terhadap apa yang diikrarkan atau membenarkan terhadap apa yang diikrarkan, ya. Tidak sekedar ucapan lisan, ya, sebagaimana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu mudahnya diucapkan, enggak sekedar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu, ya, dia yakin, dia percaya dengan dengan hati yang sadar bahwa tauhidullah dan segala konsekuensinya itu adalah benar-benar untuk menunjukkan hakikat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai perkara-perkara yang tidak masuk akal, maka kita dituntut untuk sidq di sana. Percaya. Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak seorang pun memiliki keimanan yang sebanding dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Saat orang-orang mendustakan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Bakar berdiri untuk mengatakan, saya yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, memang perkara sidqu ini, ya, tidak sekedar di lisan, juga dalam hati, ya, dalam hati. Nah, dalam hati ini yang butuh penguatan-penguatan selalu. Oleh karena itu penting kita duduk bersama orang-orang yang sidq. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wa kunu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an
dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Oleh karena itu, menjadi orang yang sidq ini, orang yang percaya ini, orang yang jujur ini menjadi bekal utama dalam menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memurnikan keimanan dari segala bentuk kesyirikan atau al-ikhlas, ya. Al-ikhlas fi kulli syai', dalam segala hal, dalam segala tindak tanduk kita Bapak Ibu, dalam segala ucapan kita, perbuatan kita, respon kita, pemberian kita. Jangan sampai ada seorang mukmin, ya, ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain mengharap kebaikan. Ketika datang kebaikan kepada dia, hasil dari pemberian yang dia berikan kepada orang lain, dia bahagia. Tetapi ketika tidak ada balasan, dia murung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini masih punya problem dalam tauhidnya. Ada dua macam orang ikhlas dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kuperintahkan mereka untuk menyembah kecuali dalam keadaan ikhlas, mukhlis. Dalam ayat lain Bapak Ibu, dengan kata yang sama, mukhlis, tetapi harokat yang berbeda. Kalau yang satu mukhlis, lamnya kasrah, dalam ayat yang lain ada mukhlas, lamnya fathah. Allah Subhanahu wa taala sematkan para nabi dan rasul serta para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mukhlas. Orang yang mukhlas inilah orang yang mengorbankan jiwa, raga, dan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dunia ini tidak ada orang yang paling ditakuti oleh setan selain orang yang mukhlas. Dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman ketika menyampaikan peringatan kepada iblis, ya. Apa kata iblis? La'natullah alaih la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku janji kepadamu, ya Allah, akan aku jerumuskan semuanya ke dalam neraka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Apa bedanya mukhlis dengan ikhlas? Perhatikan Bapak Ibu. Kita masih membahas ikhlas karena penting sekali. Mukhlis, ya. Kalau diibaratkan kita sedang berjalan dua orang. Kemudian di tengah perjalanan kita lapar. Teman kita ini kehabisan bekal. Alhamdulillah kita masih ada bekal, tapi cuma satu roti. Kita bilang, kita bagi dua ya. Bismillah. Ini untuk antum, ini untuk aneh. Nah, maka orang ini disebut mukhlis. Orang yang ikhlas. Tetapi mukhlas Bapak Ibu, orang yang tadi itu, ya, ketika ada roti, dilihatnya temannya lapar. Sama-sama lapar. Tapi apa dibilangnya? Dah, ini untuk antum aja semuanya. Ini untuk antum semuanya. Orang ini memberikan itu semua tanpa pamrih, tanpa apapun dari Allah, namanya mukhlas. Orang yang mukhlas inilah orang yang sulit untuk digoda oleh setan. Kalau mukhlis masih ada godaan, masih mudah, tapi cepat kembali, cepat sadar. Saya contohkan perbuatan ini kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq. Ya, ketika perang Khandaq. Saat Rasulullah mengangkat pacul, ya, untuk menggali itu, ada seorang sahabat yang melihat perut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam disangga oleh batu. Perut baginda Sallallahu disangga oleh batu.
Maka dia paham Rasul sedang lapar. Dia pulang ke rumah. Ya. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan?" "Ada, wahai suamiku, tapi hanya untuk anak kita saja, sama untuk kamu. Cuma 2 saja." "Oh, nggak apa-apa. Siapkan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan. Siapkan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini punya sifat mukhlas. Siapkan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiapkan sama istrinya. Setelah siap, sahabat tadi pergi kembali ke Khandaq, kemudian berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohon jika berkenan kita makan dulu di rumah saya." Kata sahabat ini, "Jika berkenan ya Rasulullah, mohon kita makan dulu di rumah saya. Istri saya sudah menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW." Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahabat itu mengatakan, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah berdiri dan mengatakan, "Wahai sahabatku, dengarkan semua. Sahabat kita ini mengajak kita makan di rumahnya." Baik Bapak Ibu ya. Sahabat kita ini mengajak kita makan di rumahnya. Padahal porsi makanannya untuk berapa orang? 1 orang. Atau dua orang. Rasulullah dengan sahabat itu. Tapi Rasul panggil semua sahabat yang kerja yang jumlahnya 300 orang. Perhatikan. Yang jumlahnya 300 orang. "Wahai sahabatku, semuanya sahabat kita ini mengajak kita makan di rumahnya semua," kata Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Nabi itu tidak punya sifat mukhlas, hanya punya sifat mukhlis, maka Rasulullah katakan, "Ayo kita makan berdua." Tapi karena Rasul punya sifat mukhlas, ya, Rasulullah katakan, "Ayo semuanya makan di rumah sahabat kita ini." Sampai di rumah, apakah Rasulullah langsung makan? Tidak. Rasulullah punya sifat mukhlas. Apa mukhlasnya itu? Bagaimana mendahulukan orang lain, ya, makan dibandingkan dirinya. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, ambil nampan." Diambil nampan yang besar, letakkan makanan ini dalam nampan. Tutup pakai kain. Kata Rasulullah, "Silahkan kalian ambil makan dan jangan buka kainnya." Satu persatu sahabat ambil makan, 1 orang, 2 orang, 30 orang, 100 orang, 150 orang, sampai 300 orang, semuanya mengambil itu makanan. Masya Allah, semuanya makan dengan kenyang, termasuk tuan rumah, istri dan anaknya. Kata Rasulullah, "Ada yang belum kedapatan?" "Subhanallah ya Rasulullah, sudah kami sudah makan semua, sudah kenyang." "Kalau begitu, alhamdulillah." Kemudian Rasulullah ambil makanan dari nampan itu tanpa membukanya. Kemudian setelah itu Rasulullah buka, Bapak Ibu, makanannya tidak berkurang sebagaimana yang diletakkan oleh tuan rumah. Kalau Rasulullah SAW mukhlis, Rasulullah bilang, "Bentar ya, saya dulu ya, saya lapar nih, ambil dulu." Walau yang lain kan dapat. Tetapi Rasul tidak melakukan, karena Rasul punya sifat mukhlas. "Illa ibadaka minhumul mukhlasin," kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Maka ikhlas ini Bapak Ibu memurnikan semurni-murninya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada celah-celah, ada karat-karat kesyirikan di sana. Apalagi ada butir-butirnya di sana. Yang ketujuh adalah al-mahabbah. Syurut diterimanya tauhid ini adalah al-mahabbah, cinta. Ya. Kecintaan yang tidak ada dua di sana. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya terhadap dirinya dan keluarganya, maka akan bersama dalam surga." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu syarat dari tauhidullah ini adalah membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini tak boleh hanya dengan lisan. Harus ada bukti. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, ditanya tentang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka katakan, "Wahai Rasulullah,
cinta kami kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya melebihi ayah, ibu, saudara-saudara, perdagangan, harta-harta kami. Ini semua ya Rasulullah tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta kami kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Bapak Ibu ya harus ada bukti cinta. Dan bukti cinta ini harus terlihat ketika kita sarra, bahagia, atau ketika kita dharra, sedang sempit. Saat kita senang atau susah. Saat kita lapang atau sempit. Saat kita banyak masalah atau tidak ada masalah, maka cinta kepada Allah harus tetap bersemayam dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai terakhir ya, isyarat dari para salaful ummah, para ulama-ulama terdahulu tentang syarat di atas. Ada dialog antara Al-Hasan Basri dengan Al-Farasdak. Ya. Ketika Farasdak ini meninggal anaknya. Ya. Meninggal anaknya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai Farasdak, apa yang engkau siapkan untuk bertemu Allah kelak saat kamu ada di dalam tanah ini?" Kata Farasdak, "Aku banyak-banyak menyebut nama kekasihku, Allah. Terus aku menyebut namanya sampai tidak ada di dunia ini yang paling aku senang menyebutnya kecuali Allah Subhanahu wa taala." Kata Hasan Al-Basri, maka sebutan itu apakah ada buktinya? Kata Hasan Al-Basri. Al-Farasdak mengatakan bahwa aku buktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saat aku sedang sakit, aku mengingatnya. Saat aku kekurangan, aku mengingatnya. Saat aku bahagia, aku mengingatnya. Saat aku dirindung kesedihan, aku mengingatnya. Tidak ada kehidupanku selain aku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, maka cinta itulah menjadi bukti engkau akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dialog Wahab bin Munabbih terhadap muridnya. Ketika muridnya ini mau pergi, Wahab bin Munabbih bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, ketika engkau pergi dari sisiku, bekal apa yang engkau akan terus bawa kemanapun engkau pergi?" Apa kata muridnya ini? "Wahai guru, tidak ada bekal yang paling baik kurasakan kecuali kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Wahab bin Munabbih, "Maka ketahuilah wahai muridku, engkau akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan cinta itu." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidullah ini menjadi perkara yang penting dalam kehidupan kita. Karena tauhidullah ini tidak sekedar teori semata. Tauhidullah ini harus ada dalam setiap ibadah kita. Tauhidullah ini harus ada dalam setiap perkataan kita, setiap akhlak kita, setiap pemikiran kita, setiap perilaku kita, bahkan setiap keputusan yang kita sampaikan kepada orang lain, baik di rumah, di kantor, ataupun dimanapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita tauhidullah dan merahmati kita iman yang kuat, amalan yang benar, hingga Allah izinkan kita husnul khatimah insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim.